Salam, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu untuk berdevosi. Nah, Pak Agus akan pimpin kita dalam devosi. Kiranya anak-anak sudah menyiapkan semua ya, Alkitab, terlebih-lebih hati ya, mau mendengar gitu ya, untuk berdevosi dengan baik. Nah, Pak Agus akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Bila mana kami hari ini mau belajar firman-Mu ya Tuhan, membaca dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mau urapi telinga kami, terlebih juga hati kami, agar kami dapat berdevosi dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini. Haleluya, amin. Oke, Pak Agus sapa sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Ya, devosi di pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-15 ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ke-21 ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ke-21. Kalau anak-anak lihat ya, kalau anak-anak baca, ini banyak banget ya ayatnya ya, dari 1 sampai 21. Nah, harapannya nanti anak-anak bisa membaca terlebih dahulu ya. Baca terlebih dahulu agar kita tahu konteksnya apa, isinya apa. Nah, namun Pak Agus coba akan gambarkan. Pak Agus nggak akan membaca secara keseluruhan. Kalau keseluruhan nanti waktu kita habis ya, terlalu banyak ya waktunya ya. Nah, jadi Pak Agus akan baca perikopnya, yaitu tentang perjanjian Allah dengan Abraham gitu. Nah, di sini siapa yang berjanji? Yaitu Allah dan Abraham. Kira-kira janjinya tentang apa sih? Mereka melakukan perjanjian tentang apa? Kita bisa lihat selanjutnya, yaitu janji tentang keturunannya. Keturunannya ini keturunannya siapa? Yaitu keturunannya Abraham. Nah, jadi ini menceritakan tentang perjanjian Allah dengan Abraham, yaitu tentang keturunannya Abraham. Nah, anak-anak bisa baca ya di ayat 2, di situ ada sebuah pertanyaan, ada sebuah kekhawatiran, ada sebuah pernyataan dari Abraham. Karena pada saat itu Abraham sudah tua ya, sudah masuk umur 100 tahun kurang lebihnya, tapi dia belum memiliki anak. Lalu pasti tentunya khawatir ya, gimana saya sudah tua tapi belum memiliki anak. Nah, tapi di sini Abraham bilang kepada Tuhan ya, berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau akan berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak memiliki anak." Nah, Abraham bilang seperti itu anak-anak. Lalu lagi Abraham, "Engkau tidak akan memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nantinya akan jadi ahli warisnya." Nah, jadi di sini Abraham mempertanyakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, apa yang akan Kau berikan kepadaku? Aku akan mati dengan tidak memiliki seorang anak." Ada sebuah kekhawatiran dari dalam diri Abraham ya. Nah, lalu apa? Tuhan menjawab apa? Tuhan menjawab di ayat 4, anak-anak bisa baca, orang ini tidak akan menjadi ahli waris. Orang ini adalah siapa? Yang dimaksud Tuhan dan Abraham itu adalah orang Damsyik, yaitu hamba Abraham ya. Nah, orang ini tidak akan menjadi ahli waris melainkan anak kandung mula. Nah, secara tidak langsung di sini berarti logikanya Tuhan Allah ini akan memberikan keturunan kepada Abraham. Ya. Ini menarik sekali anak-anak ketika kita pikirkan. Pada saat itu, detik itu Abraham belum memiliki anak, tapi jawabannya Tuhan, orang ini tidak akan menjadi keturunanmu, tapi keturunanmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Padahal pada saat itu Abraham belum punya anak satupun, anak-anak. Ya. Lalu semakin menarik lagi ketika Tuhan bilang di ayat yang kelima, Abraham diminta keluar. Lalu coba lihat ke langit, coba hitunglah bintang. Apakah kamu bisa menghitung? Nah, di sini anak-anak ada yang bisa menghitung bintang. Menurut anak-anak, bintang itu sedikit atau banyak? Ya, bintang itu sangat banyak. Enggak cuma sangat banyak, tapi sungguh amat banyak ya, sangat banyak sekali. Bahkan tidak ada yang bisa menghitung bintang. Nah, Tuhan berfirman, itulah keturunanmu akan sebanyak bintang-bintang di langit. Wah, luar biasa sekali. Gimana cara Allah nanti ya untuk menepati janjinya? Padahal pada saat itu belum punya anak, tapi dijanjikan akan memiliki anak yang besar, akan memiliki anak yang banyak seperti bintang-bintang, memiliki bahkan dari keturunannya akan muncul calon-calon raja-raja gitu ya.
Nah, ini sangat menarik sekali anak-anak. Nah, oleh karena itu dari pasal ini, dari bacaan kita ini, Pak Agus akan berikan tema yaitu untuk devosi kita, yaitu Allah menjalankan bagiannya. Ya, Allah menjalankan bagiannya. Nah, anak-anak, bagian apa yang Allah jalankan? Nah, ini yang mau kita bersama-sama renungkan. Nah, kalau kita tadi baca ya dari kitab Kejadian ini, tadi ada dua janji. Bukan dua janji ya, ada sebuah perjanjian dua pihak. Itu siapa dengan siapa? Itu dengan Abraham, dengan Allah. Antara Allah dan Abraham berjanji. Siapa sih Abraham ini kok bisa berjanji ya dengan Allah ya? Bisa melakukan perjanjian, sangat luar biasa sekali ya. Nah, ada sebuah perjanjian antara Allah dengan Abraham. Perjanjian apa? Yaitu tentang keturunannya. Itu ya anak-anak ya. Nah, yang pasti kalau cara pemikiran manusia itu adalah hal yang mustahil untuk dapat dilakukan. Karena pada saat itu sudah tua, lalu Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Bahkan Abraham akan memiliki keturunan yang sangat besar, jadi bangsa yang besar. Nah, disinilah letak yang perlu kita lakukan. Kalau anak-anak dijanjikan seperti itu misalnya, wah, anak-anak nanti akan tiba-tiba akan jadi orang yang sukses depannya. Terus intinya sesuatu yang mustahil. Di tengah-tengah COVID ini misalnya ya, besok COVID sudah hilang. Misalnya ada orang yang bilang kayak gitu. Kalau manusia yang janji, kita perlu tidak percaya. Kita secara manusiawi wajar kalau tidak percaya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, kita harus percaya seperti Abraham tadi. Dia percaya dengan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan janji Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi kalau kita baca selanjutnya Tuhan menggenapi janjinya. Nah, dari sini kita belajar anak-anak bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu maha kuasa, maha besar. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tepat janji. Ya, Tuhan yang tepat janji. Namun terkadang kita tidak tahu kapan kita akan dikabulkan janjinya Tuhan terhadap kita ya. Nah, itu yang menjadi masalah, yaitu kapan waktunya. Tapi yang pasti ketika Tuhan berjanji akan ditepati. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia, yang misalnya anak-anak sudah berjanji, oh ya nanti ya kerja kelompok, besok ya kerja kelompok, terus besoknya aduh nggak bisa, besok lagi oh nggak bisa, besok lagi molor, akhirnya nggak dikerjakan. Atau anak-anak sudah janji kepada guru, ya Pak nanti saya akan kerjakan, tapi ditunggu-tunggu sama gurunya belum juga dikerjakan. Nah, itulah yang membedakan janji kita dengan janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji pasti tepati. Yang satu pasti adalah percaya dan taat. Itu kuncinya. Ketika kita percaya, kita taat, kita mau hidup dalam Tuhan, bergantung pada Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, itu yang perlu kita ingat anak-anak. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika kita berharap sesuatu, jangan sedih ketika sesuatu itu belum tercapai, tapi percayalah, terus doakan bahwa janji Tuhan akan ditepati. Ya anak-anak, nah mungkin itu yang bisa Pak Agus sampaikan hari ini. Kiranya kita mau jadi anak-anak yang terus mau taat pada Tuhan, mau percaya dengan Tuhan, terlebih juga kita mau terus percaya dengan janjinya. Ya anak-anak ya, meskipun waktunya kita tidak tahu kapan. Oke, Pak Agus akan pimpin kita dalam doa. Mari semua sikap berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, bila mana kami sudah menyelesaikan devosi kami. Kiranya Engkau mau memberkati kami menjadi anak-anak yang mau taat kepada Engkau, terlebih percaya kepada janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pembelajaran anak-anak hari ini dan semua aktivitas anak-anak hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin.